Selamat pagi Tribuners, saat ini saya sudah berada di kantor Ditlantas Polda Maluku Utara, tepatnya di Kelurahan Maliaro, Kota Ternate Tengah. Dan saat ini saya sudah berada di ruang RTMC Polda Maluku Utara yang bisa dilihat di belakang saya. Ini adalah tempat untuk memantau langsung lalu lintas Kota Ternate melalui penerapan kamera etle. Nah, dari kamera etle ini juga akan diterapkan yang namanya tilang elektronik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Andreas Adi Febrianto selaku Kasubit Gakum Polantas Polda Maluku Utara. Dan kami akan berbincang selengkapnya mengenai tilang elektronik yang nantinya akan diterapkan di Kota Ternate. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Ya, salam presisi. Iya. Apa kabar Pak Andreas? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Oke, langsung saja Pak Andreas, kira-kira apa sih perbedaan tilang manual atau secara langsung dengan tilang elektronik yang dipantau langsung dari sini, terus nanti surat tilangnya itu dikirim langsung ke para pengendara? Ya. Terima kasih. Dapat kami jelaskan bahwa tilang elektronik atau ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu memang tilang berbasis elektronik. Dia menggunakan CCTV, ya, kamera di lapangan, dalam artian secara sistem. Jadi dia sudah sistematis, dalam artian kamera ini akan mengcapture atau merekam pelanggar, khususnya pelanggar lalu lintas di lapangan, sehingga nanti secara langsung ketika sudah tercapture dia akan terkirim ke back office di Ditlantas Polda Maluku Utara. Kemudian dari nanti ada petugas back office yang akan memvalidasi dan mengkonfirmasi data ataupun pelanggar-pelanggar tersebut. Kemudian nanti akan dikirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar melalui PT Kantor Pos. Jadi sebelum tilang elektronik itu diluncurkan kemarin, kami sudah koordinasi dengan CJS atau Criminal Justice System, yaitu di Pengadilan Negeri Kota Ternate, terus kemudian Kejaksaan Negeri Kota Ternate dengan Direktorat Lalu Lintas, di mana dalam pembayaran tilang nanti akan secara langsung melalui BRI juga. Jadi pelanggar-pelanggar yang sudah dikonfirmasi melalui surat konfirmasi yang akan dikirimkan ke rumah-rumah atau alamat pelanggar, nanti akan langsung pelanggar itu akan datang ke posko etle, ya. Jadi harus datang ke posko etle untuk mengkonfirmasi pelanggaran tersebut. Bisa juga melalui website etle, jadi bisa secara lewat internet. Terus kemudian apabila nanti pelanggar tidak mengkonfirmasi, maka nanti secara tidak langsung dan secara otomatis STNK atau surat-suratnya akan terblokir, begitu. Oke. Nah, untuk sesuatu mungkin dia lebih praktis ya Pak? Ya, betul. Kalau menggunakan etle atau tilang elektronik tadi, mengurangi interaksi antara petugas di lapangan dengan masyarakat atau dengan pelanggar. Dalam artian ketika menggunakan etle, kita praktis akan menggunakan CCTV atau kamera tersebut. Tidak perlu menurunkan petugas di lapangan. Nah, jadi ya itu tadi mengurangi intensitas bertemunya antara pelanggar dengan petugas. Dan nanti petugas di lapangan tinggal fokus dengan pengaturan di lapangan. Terus kemudian jarak juga, kalau dengan kamera etle kita bisa jaraknya untuk menangkap pelanggar itu sekitar 100 meter. Nah, tapi kalau ketika menggunakan petugas di lapangan ya minimal 10 orang, terus kita menggunakan sistem stasioner itu berjarak hanya sekitar 50 meter. Begitu. Oke, nah seperti yang dijelaskan Pak Andreas, itu mungkin merupakan salah satu kelebihan dari penerapan tilang elektronik. Ya, betul. Nah, untuk sesuatu yang sangat luar biasa ini, pasti ada kelebihan yang sudah tadi Pak Andreas jelaskan, pasti ada juga kekurangan. Nah, untuk kekurangannya ini apa nih untuk penerapan tilang elektronik? Ya, terima kasih. Jadi untuk kekurangannya, etle ini sebenarnya etle sudah ada etle nasional. Seluruh wilayah 34 provinsi di Indonesia sudah menerapkan etle. Namun kekurangannya adalah karena mahalnya etle tersebut atau alat tersebut, jadi belum sepenuhnya di Maluku Utara ini, di wilayah kabupaten kota di wilayah Maluku Utara menerapkan etle. Jadi kemarin di launching secara nasional itu untuk Provinsi Maluku Utara ada 2 titik. Yang pertama adalah titik di Simpang 3 dekat Hotel Christian, terus kemudian yang satu
di Simpang 3 dekat Sangaji sana, di dekat Siko, begitu. Oke, nah pasti masyarakat ya di Kota Ternate mungkin belum terlalu paham lah dengan tilang elektronik. Taunya polisi turun terus menilang secara langsung. Ya, Nah, betul. apa yang dilakukan untuk di Telantas Polda Maluku Utara untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka paham gitu dengan sistem ini? Ya, terima kasih. Memang masyarakat sebenarnya untuk tilang elektronik saya rasa sudah paham, mengingat sebelum di Maluku Utara ini diberlakukan tilang elektronik, di beberapa wilayah di wilayah Indonesia ini sudah berlaku tilang elektronik. Jadi kami juga mensosialisasikan selama 3 bulan ini setelah ETLE diluncurkan 22 September kemarin bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bayangkara. Itu kami kerjasama dengan RRI Pro 3 Ternate, sosialisasi juga, di situ ada talk show juga berkaitan dengan tilang elektronik, terus kemudian lewat media massa, media cetak, maupun lewat media sosial. Media sosial itu untuk Direktorat Lalu Lintas dan Polres jajaran di Polda Maluku Utara ini mempunyai Instagram maupun Facebook, Twitter dan lain-lain, sehingga dari situ masyarakat bisa membuka sendiri dan mencari tahu apa itu ETLE dan apa kegunaan ETLE, serta bagaimana proses ETLE itu diterapkan. Demikian. Oke, menurut Pak Andreas sendiri nih secara pribadi, kira-kira masyarakat Kota Ternate itu siap tidak untuk diterapkan tilang elektronik? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dengan perkembangan zaman, ini sekarang sudah 4.0 yang menuju 5.0. Sedangkan di Ternate ini sudah ada Gojek, Gojek maupun Grab. Di situ lewat aplikasi, otomatis secara pengetahuan, secara apa ya? Intinya masyarakat bukan khususnya Ternate saja, tapi Maluku Utara sebenarnya sudah mampu untuk diterapkan ETLE ini, gitu. Oke, nah Pak Andreas, ini mungkin Tribuners juga penasaran nih, kira-kira kapan sih penerapan tilang elektronik di mana mereka melakukan pelanggaran, terus di rumah tiba-tiba ada surat tilang nih, itu kira-kira kapan benar-benar diterapkan? Oh ya, terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan dari awal, ketika sudah di launching tanggal 22 September 2022 untuk Polda Maluku Utara sendiri, khususnya di Direktorat Lalu Lintas, itu nanti petunjuk dari pimpinan bahwa kita akan sosialisasi dulu sampai di akhir bulan Desember ini. Kemudian nanti benar-benar akan diterapkan ketika tanggal 1 Januari 2023. Nah, di situ benar-benar masyarakat ya harus sudah siap apabila berkendara, ya sudah tahu ketika akan berkendara berarti mengecek kendaraan, mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan lain-lain, dan kelengkapan diri, sehingga ketika berkendara kamera ETLE tidak menangkap masyarakat yang berusaha untuk melakukan pelanggaran. Karena ya mohon maaf, karena masyarakat juga harus tahu ETLE ini bukan hanya ETLE statis, tapi ETLE ada juga ETLE mobile. ETLE mobile itu di mana handphone petugas itu sudah dibekali dengan aplikasi ETLE yang bersifat nasional. Jadi ketika petugas Polantas itu melakukan patroli, kegiatan patroli di jalanan, menemukan pelanggar, maka akan di capture itu tadi sudah saya sampaikan prosesnya. Setelah tercapture akan langsung masuk ke back office. Dari back office divalidasi kembali oleh petugas dari back office terkait dengan pelanggaran tersebut. Nanti di situ setelah divalidasi maka akan dikirimkan surat konfirmasi. Konfirmasi ini juga begitu, surat konfirmasi akan dikirimkan ke pelanggar di hari itu juga. Namun ya ketika kita melihat situasi dan kondisi di lapangan, biasanya yang namanya pengiriman itu, jasa pengiriman ya bisa 1 hari, 2 hari maupun 3 hari. Di sini kita juga sudah kerjasama dengan PT Kantor Pos Indonesia. Oke, Begitu. Pak Andreas, untuk saat ini pemasangan kamera ETLE sudah berada di titik mana saja nih di Kota Ternate? Ya, tadi sudah saya sampaikan 2 titik, yaitu yang pertama di Simpang 3 di dekat Hotel Krisan situ. Itu berlaku masih satu arah, yaitu yang dari arah selatan ke utara. Terus kemudian yang satu lagi ada di traffic light di Siko,
di daerah Sanghaji sana, itu juga berlaku masih satu arah dari arah utara ke selatan, yaitu dari bandara mau masuk ke kota. Demikian. Oke, Pak Andreas. Nah, Tribuners, jadi tilang elektronik akan diterapkan resmi pada tanggal 1 Januari, 1 Januari 2023. Nah, Pak Andreas, saya ingin bertanya, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Andreas. Kira-kira apa kesiapan Satlantas Polda Maluku Utara untuk penerapan tilang elektronik pada tahun 2023 nanti? Terima kasih, Mbak. Jadi kesiapan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara beserta Polres jajaran untuk secara sarana prasarana sudah. Jadi kemarin untuk kamera etle itu di 2 titik sudah dipasang dan memang sudah diuji coba. Itu satu hari itu bisa menangkap sekitar 1000 pelanggar, 1000 sampai 1500 pelanggar dalam satu hari, 1 kali 24 jam. Terus kemudian itu secara sarana prasarana. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa etle itu tidak hanya etle statis tapi etle mobile. Etle mobile juga ada melalui handphone. Jadi bisa petugas di lapangan ketika menemukan pelanggaran dia meng-capture. Itu juga petugas di lapangan secara sumber daya manusia, petugas-petugas itu sudah dibekali atau diberikan pelatihan-pelatihan khusus, ya, khusus yang di lapangan juga untuk mengecek pelanggar. Kalau petugas khususnya lagi ada di back office maupun front office, yaitu tugasnya adalah untuk memvalidasi maupun mengirimkan surat konfirmasi nantinya ke pelanggar. Demikian. Contoh surat konfirmasinya nanti. Ini depannya, terus kemudian ini identitas kendaraan. Ini yang nanti dikirim? Iya, dikirim konfirmasi. Ada satu berkas ini, tiga kertas. Nah ini, contoh begini. Nah nanti ini masih belum terlalu di zoom. Nanti di zoom ini akan kelihatan. Ini orang tidak pakai safety belt, terus kemudian lagi menelpon. Makanya petugas back office itu nanti tugasnya dia memvalidasi apakah benar. Jangan sampai orang cuma begini nanti dipikir dia menelpon. Nah, jadi benar-benar harus dicek oleh petugas back office. Ketika memang itu terkonfirmasi dia melanggar, maka langsung di print seperti ini, langsung dikirimkan ke pelanggar. Memang karena bersifat nasional, nomor polisi dari luar pun bisa kita ini. Jadi ketika itu pelanggarannya misalnya nopolnya DB ini Manado, dia nanti dikirim ke Korlantas dulu, dikonfirmasi ke Korlantas nanti akan konfirmasi ke posko etle-nya di Polda Sulawesi Utara begitu. Tapi itu kalau misalkan kan kendaraan ini milik siapa nih? Ini kan berdasarkan STNK iya, milik betul. siapa. Terus kalau misalkan pengendaranya nih beda orang, ya, itu suratnya dikirimnya ke siapa? Tetap sesuai dengan STNK. Misalnya saya punya kendaraan, Mbak pinjem kendaraan saya nih, Mbak yang melanggar, nanti tetap dikirimkan ke saya. Nah, nanti baru orang itu silakan konfirmasi ke posko etle. Posko etle ada di Direktorat Lalu Lintas. Kalau enggak bisa melalui website. Website itu dibuka di internet. Nanti di situ dilihat apa pelanggarannya. Misalnya datang ke posko etle, Pak, ini saya nggak pernah keluar jam yang diberitahukan hari ini jam sekian karena saya di rumah ini. Nanti akan ditunjukkan di situ kan ada komputernya di posko etle, akan ditunjukkan ini siapa ini. Nah nanti baru kalau sudah terkonfirmasi akan dicetak tilangnya, tapi tetap ada belangko tilangnya nanti. Nah nanti petugas masyarakat langsung ke bank untuk melakukan pembayaran. Jadi tidak ada transaksi di petugas di kantor, tapi langsung ke bank. Langsung ke bank. Begitu. Berlaku juga untuk kalau surat kendaraan nomor polisinya itu di kota lain. Iya, di kota lain tetap seperti itu juga, ya. Nanti dikirimkan. Pak Andreas, jelaskan untuk motor pelanggarannya apa saja, untuk yang lebih detailnya lagi kalau motor tuh. Motor. Kalau motor itu pelanggaran-pelanggaran kasat mata, contoh adalah tidak menggunakan helm SNI, terus kemudian kelengkapan kendaraan seperti kaca spion, terus kemudian knalpot racing, juga tanda nomor kendaraan bermotor. Kan biasanya sekarang modusnya untuk menghindari etle adalah tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor, maupun tanda nomor kendaraan bermotornya yang tidak sesuai, atau dalam artian yang dibikin sendiri atau yang palsu, seperti itu. Nah untuk yang nomor kendaraannya tidak ada tuh?
Ya, yang nomor gimana tuh kendaraannya cara deteksi? tidak ada, ya berarti kita nanti akan adakan evaluasi untuk dilakukan cross check ke lapangan. Nah, nanti petugas otomatis kembali lagi, petugas harus turun ke lapangan. Tadi kan ada namanya etle mobile. Iya, iya. Jadi kalau etle mobile, otomatis petugas harus turun ke lapangan mengecek secara langsung. Dengan adanya data-data yang masuk di back office tadi, seperti itu. Ya, terima kasih untuk masyarakat Maluku Utara. Kami dari Direktorat Lalu Lintas mengingatkan kembali bahwa etle di wilayah Maluku Utara akan berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Kami menghimbau agar seluruh masyarakat Maluku Utara tertib berlalu lintas dan tetap jaga keselamatan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam presisi. Oke, Tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita dengan Pak Andreas mengenai penerapan tilang elektronik di Kota Ternate yang nantinya aktif pada tanggal 1 Januari 2023. Semoga video ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Pak Terima Andreas. kasih.